Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Seri Pahlawan Iman Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya dengan perjanjian akan memberkatinya dengan keturunan yang berlimpah seperti pasir di laut dan bintang di langit. Berulang kali Allah menegaskan perjanjiannya. Abraham dan Sarah menunggu hingga mereka berusia lanjut. Keduanya berusia lebih dari 90 tahun. Sarah sudah mati haid. Akhirnya melalui pergumulan yang panjang, Sarah melahirkan Ishak, anak yang dijanjikan Allah untuk meneruskan keturunannya sesuai dengan kehendak Allah. Secara manusia, Abraham dan Sarah dapat bertanya-tanya dan ragu, apakah Allah akan menggenapkan janjinya? Sarah yang mulai ragu menyuruh Abraham menghampiri Hagar, budak Sarah, yang kemudian melahirkan Ismail. Saat itu Abraham berusia 86 tahun. Allah yang maha setia dan pemurah, Allah menegaskan lagi janjinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abraham dan Sarah meragukan janji Allah karena secara biologis Sarah tidak mungkin lagi mengandung sebab dia sudah mati haid. Tidak heran Abraham tertawa ketika Allah menegaskan lagi janjinya. Dan Sarah ikut tertawa pula dan ditegur oleh Tuhan. Namun akhirnya iman mereka dapat melawan hukum Allah. Iman mereka dapat melawan hukum alam. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-11, iman mereka dikuatkan kembali ketika mengingat kesetiaan Allah. Mereka diyakinkan bahwa bila Allah berfirman, Dia tidak pernah berdusta dan tidak pernah mengingkari janjinya. Berulang kali Abraham dan Sarah melihat perbuatan Allah yang menuntun mereka keluar dari Ur Kasdim dan memelihara mereka dengan janji yang tidak pernah berubah. Sarah melahirkan Ishak pada masa tuanya. Abraham berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Dari Ishaklah Allah akan menurunkan umat beriman yang menyembahnya. Keturunannya yang banyak seperti pasir di tepi laut dan bintang di langit yang tak terhitung banyaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menunggu janji Tuhan dan waktu Tuhan tidak mustahil kadangkala dapat membuat kita bertanya-tanya, ragu, dan menggoyahkan iman kita. Apalagi jikalau secara fakta janji firman-Nya bertentangan dengan hukum alam, keadaan biologis, di mana sudah mati haid, atau bertentangan dengan akal manusia atau hukum lainnya. Allah yang Maha Kuasa tidak dibatasi oleh hukum Allah dan hukum apapun. Tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada yang mustahil baginya. Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah para tokoh iman dapat menguatkan iman kita untuk memandang janji Tuhan yang ada di depan kita. Beriman sama dengan kemampuan melihat anugerah dan kuasa Allah di masa lampau untuk digenapkan di masa kini, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang melampaui pikiran kita, melampaui akal pikiran kita. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat 13 sampai dengan 16, dalam iman mereka semuanya ini telah mati
sebagai orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya tanah perjanjian atau Kanaan yang dijanjikan Allah merupakan simbol dari tanah air sorgawi yang disediakan bagi umatnya yang beriman kepadanya. Hal ini ditegaskan bahwa Abraham dan keturunannya tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Di dalam ayat yang ke-13, mereka menyebutnya sebagai orang asing atau pengembara di muka bumi ini. Ya, istilah lain adalah pendatang, yang artinya orang yang menetap sementara. Bagi mereka, sesungguhnya tanah di bumi bukanlah tujuan akhir di dunia ini, bukan tujuan akhir dari janji Allah. Yang diharapkan mereka adalah sebuah kota yang dibangun dan disediakan Allah. Jelas ini menunjuk kepada sorga yang mulia dan abadi serta kekal sifatnya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yesus Kristus yang dijanjikan itu, mereka kelak bukan lagi sebagai pendatang, melainkan keluarga Allah yang kekal sifatnya. Di dalam Efesus 2 ayat 19 di sana dikatakan, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Inilah iman yang bersifat sorgawi, iman yang melampaui hal-hal duniawi, materi dan jasmania yang bersifat sementara dan fana. Perjanjian Allah dengan Abraham sesungguhnya telah digenapkan oleh kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Barang siapa yang beriman kepada Yesus Kristus, dijanjikan Allah akan menerima hidup yang kekal. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hanya mereka yang berimanlah yang menerima janji Allah yang bersifat kekal. Sebab itu Abraham disebut bapak orang beriman. Tidak ada satu bangsa pun yang eksklusif di hadapan Allah, karena di dalam Kristus semua tembok pemisah telah dirobohkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang sejati tidak bergantung kepada sesuatu yang bersifat duniawi, jasmania, dan materi yang sementara dan fana sifatnya, tetapi bergantung penuh kepada janji firman Tuhan yang bersifat rohani, spiritual, sorgawi, dan kekal sifatnya. Ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Sebagai orang asing, penggembara yang suatu saat akan kembali ke sorga yang mulia. Perjanjian Allah dengan Abraham digenapi dalam Yesus Kristus. Keturunan Abraham yang sejati bukanlah berdasarkan jasmani, melainkan berdasarkan rohani, yaitu orang yang beriman dalam Yesus Kristus. Umat pilihan Allah tidak dibatasi oleh suku, bangsa, atau latar belakang tertentu. Oleh sebab itu,
kita tidak boleh memperlakukan sesama manusia secara diskriminatif, baik di dalam membagikan kabar keselamatan ataupun dalam perbuatan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan memberkati kehidupan dan teruslah hidup beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.